Justru Mas Roy, kalau aku bilang yang membuat gaduh ruang publik Yaitu terkait dengan ijazah ini yang sebenarnya adalah hal yang simpel Mas Roy. Kalau aku lihat dari awal ya. Yaitu apa? Ada hasil penelitiannya Mas Roy. Betul, soal ijazah ini. Oke. Nah, ini soal ini. Kalau hasil penelitian didebatkan secara ilmiah itu bagus. Persis. Dan cara mendebatnya adalah tampilkan juga hasil penelitian yang serupa untuk membantah semua konstruksi ilmiah. Membantah konstruksi ilmiahnya Mas Roy, kemudian si Omon yang waktu dulunya masih gabung, kemudian Bu Tifa, ya, dan hasil penelitian itu kalau mereka mau mengklaim itu asli berdasarkan preparat yang asli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam pemirsa Roy Suryo Official dan juga pemirsa Abdul Ghafur Sangaji Official. Nah, malam hari ini kita akan memasuki minggu yang baru, ya, betul, gitu, di awal Juni ini. Dan di minggu yang baru ini ada informasi yang menarik atau ada kabar yang sebenarnya itu agak miris kalau kita dengar ya. Ya, betul. Karena dan agak horor. Karena kita mendengar kemarin dari press conference para termul gitu ya, gitu, bahwa ternyata bukan hanya umpatan-umpatan yang mungkin permintaan yang wajar, tapi sudah mengarah ke permintaan yang menurut saya atau menurut kita itu tidak wajar. Ya gitu. Bahkan sudah mengarah kepada penghasutan. Betul. Ya. Dan mereka itu udah bisa dijerat dengan pasal 160. Harusnya bukan kita yang dijerat dengan pasal 160. Karena gini, pada press conference yang kemudian di situ nampak ada disebut-sebut dari Parade Bersatu, tapi kemudian juga ada orang-orang. Jadi itu koalisi termul. Koalisi termul. Ya, karena ada juga gabungan di situ, ada dari tim hukum, kata tim hukum Merah Putih. Ya. Kemudian ada dari yang ahli itu ahli tapi nggak ahli itu, atau petisi ahli, ya tapi nggak ahli. Kemudian ada orang yang ngakunya memang dia lulusan UGM, magister transportasi atau yang pernah tampil di bersuara nunjukin ijazahnya, katanya nggak ada lintasan capnya juga gitu ya. Nyata-nyata ada. Nyatanya ada. Ya, dan dia mempermalukan dirinya sendiri untuk seluruh Indonesia. Betul, waktu itu ya. Dia mau membela ijazah, tapi dia boncos. Karena saat itu Mas Roy yang membongkar. Itu ada. Dan itu sudah kedua kalinya loh. Dia juga pernah, seingat saya, Mas Ghafur dan juga semua pemirsa RSO dan AGS Official, dia pernah bikin liputan di Pasar Pramuka. Kemudian ketika dia bikin liputan di Pasar Pramuka, lihat, itu sudah nggak ada bekasnya di sini, sama sekali sudah habis terbakar. Kemudian kameranya dinaikkan sedikit, ternyata ada gitu ya. Ada. Padahal itu bukan live. Dia bikin rekaman yang kemudian masih bisa diedit. Itulah kualitas termul lah. Kualitas termul kayak gitu. Nah, tapi ada persamaannya, Mas Ghafur dan juga semua pemirsa. Persamaan dari mereka itu apa? Tidak punya legal standing. Itu yang paling penting. Jadi legal standing itu Mas Roy, itu kedudukan hukum seseorang ya. Persis. Ya. Artinya seseorang bertindak untuk dan atas nama. Sekali saya garis bawahi lagi, legal standing itu artinya untuk dan atas nama seseorang yang memberikan kuasa kepada mereka untuk berbicara, mengambil tindakan hukum, melakukan sesuatu rencana atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan prinsipal. Ya, itu yang namanya legal standing. Jadi mereka itu tidak punya tanggung jawab langsung ya kepada prinsipalnya. Iya. Ya, ibaratnya saya ya, pemirsa, saya memberikan SKK, surat kuasa khusus kepada Bang Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum. Nah, itu ada suratnya. Ada. Nah, dalam hal ini kami mengatakan bahwa mereka itu semuanya ya, tidak ada yang punya legal standing langsung ya, saya bilang langsung dengan Jokowi. Ya, betul. Ya, karena Jokowi itu ditangani oleh tim kuasa hukumnya Jokowi langsung ya. Yang itu misalnya orang-orangnya namanya Yosef Hasibuan, Yakob Hasibuan, kemudian ada Rifai Kusmanegara, kemudian ada Firmanto Laksana, kemudian ada satu lagi Andra Reinhardt Pasaribu. Nah, semua itu dari organisasi bersama saya Mas Roy, namanya Pradi. Ya, makanya saya kenal Pradinya Pak Oto ya. Iya, Pradinya Pak Oto, makanya saya kenal mereka. Nah, itu yang asli. Itu yang punya SKK, surat kuasa khusus. Sedangkan orang-orang yang selama ini sebenarnya malang melintang di berbagai media ya, yang termul itu, itu tidak ada ya langsung, dan meskipun mereka menyebut sebagai tim hukum Jokowi, tapi nggak ada kuasanya. Ya, hanya tim hukum. Ada tim merah biru putih, apalah itu Belanda kalau merah biru. Ya. Merah putih katanya, yang orangnya ngomong juga di mana-mana. Asal ngomong aja dia di berbagai
podcast abal-abal itu juga ada. Justru Mas Roy, kalau aku bilang yang membuat gaduh ruang publik Ya itu terkait dengan ijazah ini yang sebenarnya adalah hal yang simpel Mas Roy. Kalau aku lihat dari awal ya. Yaitu apa? Ada hasil penelitiannya Mas Roy. Betul, soal ijazah ini. Oke. Nah, ini soal ini. Kalau hasil penelitian didebatkan secara ilmiah itu bagus. Persis. Dan cara mendebatnya adalah tampilkan juga hasil penelitian yang serupa untuk membantah semua konstruksi ilmiah. Membantah konstruksi ilmiahnya Mas Roy, kemudian si Omon yang waktu dulunya masih gabung, kemudian Bu Tifa, ya. Dan hasil penelitian itu kalau mereka mau mengklaim itu asli berdasarkan preparat yang asli. Dan bila perlu tunjukkan ijazahnya. Persis. Ya. Jadi yang bikin ruang gaduh ini hampir 400 hari Mas Roy. Betul. Itu 400 hari lebih. Ya mereka itu. Termul itu kata Pak Jokowi, kata Pak JK. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan siapa yang menikmati? Ya mereka itu menikmati. Saya percaya kalau kuasa hukumnya asli Pak Jokowi, ya 4 nama yang tadi sudah kita sebut, Pak Yaakob Hasibuan, Rifai, Firmanto, dan Andra Reinhardt. Itu saya kira tidak membutuhkan penampilan seperti si termul itu. Ya, tapi kita nyaman sebenarnya kalau diskusi di TV dengan kuasa hukum asli. Karena benar-benar terarah, fokus, orang ngerti hukum dan punya legal standing. Lah mereka itu nampak sekali ya kalau dihadirkan di TV udah ngomongnya ngawur, kadang nggak punya dasar sama sekali, dan lucunya banyak diantaranya yang tidak berstatus sebagai advokat, ya, bahkan ada yang ngaku-ngaku advokat, ya, dan tidak berpendidikan hukum juga ada banyak itu. Di luar itu kan ada ya. Bahkan yang tadi advokat tadi Mas Roy, ya, tidak punya pendidikan hukum, tidak punya sarjana hukum, tidak pernah belajar ilmu hukum, jadi anggota anggota organisasi di suatu organisasi advokat, dan katanya dia adalah dewan penasehat. Nah ini kan aneh. Loh, orang mohon maaf ya, orang misalnya gini, ini analogi lah ya. Orang biasa bawa mobil truk, kemudian diangkat untuk memberikan nasihat kepada perkumpulan orang yang membawa pesawat terbang. Atau pilot. Karena cocok kan. Lo biasa bawa truk, lo mau kasih nasihat buat orang yang bawa pesawat terbang gitu. Kan gak cocok. Iya, ini sekedar lucu-lucuan aja ya. Mas Gafur tadi bilang ngomong orang baterai. Kalau kemudian mengangkat Roy Suryo sebagai penasehat penasehat untuk sopir truk gitu. Ya minimal saya same truk. Tergandeng ini. Jadi Mas Roy ini tergandeng. Ini ujian loh ya di Daan Mogot. Ya, ujian resmi ini. Kalau ini dokumen asli. Bisa diuji. Ini loh. Makanya kalau asli itu pasti berani ditunjukkan. Berani ditunjukkan. Iya, kalau asli. Dan waktu itu ujiannya adalah apa? Itu tergandeng itu kalau kita mundur. Ya, kalau kita mau belok kanan, setirnya malah ke kiri. Iya. Karena untuk mengepaskan gandengannya supaya bisa masuk. Jadi ujiannya kalau makanya Mas Roy diangkat sebagai anggota organisasi atau ketua atau apa di organisasi otomotif. Ada. Penasehat ya? Ada beberapa. Karena bisa bawa tergandeng aja di bawah. Iya. Organisasi ada beberapa, ada PPMKI Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, Mercedes, dan juga TBN ya. Karena istilahnya gini, masuk di organisasi otomotif, orang treknya gandeng aja bisa dibawa gitu. Nah, kembali ke sini. Nanti dikira kita cerita soal otomotif. Lucunya, saya ketemu dengan orang yang sekretariat di ini yang mengeluarkan kartu itu. Ya, di Pradi Bersatu ini. Pradi Bersatu. Dan dia cerita, Mas, itu yang saya cerita itu adalah kartu untuk anggota non litigasi. Nah, berarti memang bukan lawyer, ya. Dan ini pernah. Ini mungkin numpang lewat lah. Nah, tapi numpang tenar. Ini benar-benar di depan saya, di salah satu TV yang studionya ada di Ring 1. Nah, itu jelas lah TV-nya apa. Ya, dia pernah kemudian ketika lawyernya cowok itu berkata, Bapak kan bukan lawyer, gitu. Terus dia tuh mengeluarkan kartu itu. Dia sampai penyiarnya tuh sampai, maaf Pak. Maaf tuh mungkin karena dia anggap lawyer ya. Berarti kan, itunya salah. Itu kan menyalahgunakan kartu advokat ini gitu loh. Padahal itu tidak advokat. Nah, itu contohnya ini contoh. Masih banyak lagi, punya legal standing ya. Ada banyak kemudian sering muncul yang pendidikannya hanya sosial politik ya, yang sedia pajung sebelum hujan. Sosiologi. Ya, saya juga baru tahu dia ternyata mengaku sosiologi. Iya, sedia pajung sebelum hujan. Ya, betul. Nah, itu juga ngomongnya terus ada juga yang dulu sering tapi kemarin udah nggak nampak lagi ya. Yang tokoh wayang.
Smart. Itu sama aja itu. Tapi sekarang udah nggak pernah tampil Ya lagi. iyalah, udah tahu diri lah dia. Iya, betul. Ya udah hilang. Tapi yang alhamdulillahnya gini teman-teman semua, yang cerdas juga sudah ada. Termul yang tidak mau dibilang, dia sendiri yang bilang ya, saya nggak mau dibilang bodoh. Betul. Yaitu Firdaus Oiwobu. Bahkan juga ada satu ahli, Mas Roy, satu ahli Oh iya, yang dulunya kita sebut lah ya, iya termul banget. termul banget. Ya. Aku nonton dia berubah loh pendapat Betul. hukumnya. Itu namanya mirip dengan salah satu kuasa hukum kita, Pak Petrus Celestinus. Iya. Nah, namanya pakai F tapi. Iya. Ya. Dan Terima dia kasih. menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian dia, berarti ini orang-orang yang sudah mempelajari hukum dengan benar nih. Ya. Bahwa ternyata perkara ini sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke Iya. pengadilan. Kecuali LP-nya Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond berbeda-beda. Itu di-split dari awal. Split dari awal. Nah, Tapi kalau satu LP dengan lokus dan tempus delikti yang sama, aku nomor suka LP-nya LP yang sama. Aku jujur aja, aku mengatakan bahwa ini udah baca kuhap yang benar ini. Iya. Ini udah benar ini. ya, terima kasih Pak Nah. Dr. Petrus, kita sebut namanya. Demikian juga dengan kami tadi menyebut nama Mas Firdaus Oiwobu. Termasuk mantan hakim loh Mas Roy. Mantan Oh, hakim iya, Mahkamah iya. Agung kemarin ya. Nah, Yang sudah 12 tahun ya. betul, 15. 15 tahun. 15 tahun. Hakim ad hoc. Hakim ad hoc Pak Dwi Ya, Cahya. jadi jangan dianggap hakim ad hoc itu ini. Hakim ad hoc itu justru hakim khusus, persis spesial. sama Yang- dengan tahun 2022 beliau itu. Dari Iya, tahun betul. 2005. Betul Mas Roy. Ya, Nah, dan dia mengatakan bahwa ini udah nggak layak juga secara hukum Iya. acara pidana. betul, dan beliau secara khusus malam itu ketika live membawakan buku pedomannya, Ya, kemudian dibacakan pasal-pasal lah. bacakan pasal-pasal. Nah, yang menarik gini, pada press conference yang diselenggarakan oleh para termul ini, Ya, Mas Roy. termul itu, ya ada yang isinya itu pokoknya adalah tahan, segera tahan, ya itu. Dan padahal gimana bisa segera tahan? Sampai dengan malam ini kami berdua ya melakukan live ini, ya belum ada yang nampaknya contoh surat semacam ini. Contoh. Iya, Sekali ini lagi contoh, ini contoh. Contoh P21. Dan ini dokumen yang sifatnya biasa, Betul. bukan sesuatu rahasia. Ya. Ini dokumen yang bisa diakses publik kok, karena sifatnya biasa. Biasa dan tidak ada pelanggaran apapun Iya. itu ditampilkan karena apalagi sudah kita Data hilangkan. pribadinya juga udah hilang. Data pribadinya sudah hilang. Jadi ini sudah bisa direlas istilahnya ya. Bisa Intinya kita dikeluarkan. ingin menunjukkan bahwa kalau P21 itu seperti ini ada formatnya. ada tulisan. Jadi dulu kan sebelum ini kami keluarkan, kan saya selalu bilang ada nomornya ada kodenya P21 di sini. Ada institusi yang mengeluarkannya, Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian ada nomor suratnya. Ada juga di sini keterangannya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada. Dan kemudian yang menarik ini ditujukan kepada kepolisian, ya kepolisian daerah. Kemudian ada jadwal. Ya, ada pernyataan dulu, pernyataan Ada berkasnya pernyataan lengkap. lengkap. Ada pernyataan lengkap berdasarkan apa. Untuk atas nama tersangka Rujukannya siapa? Ya, rujukan dan nomor perkaranya juga ada, ya. Dan kemudian di sini ada jadwalnya, kapan penyerahan, dan di situ ruangannya juga ada, ruang tahap kedua di kejaksaan. Betul. Jelas banget, dan ada penandatangannya, ada pertanggungjawabannya, arsipnya kemana saja, ya. Nah, ini ya Mas. Jadi artinya selama ini kita belum melihat, ya meskipun saya tidak ada hak untuk melihat, tapi kalau kemarin misalnya pada tanggal 2 Juni yang lalu, Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin, Kombes ya, atau Pak Kombes Budi yang waktu itu, kemudian tidak usah menunjukkan, tapi minimal menjelaskan atau membacakan dasar pernyataannya dari mana gitu. Ada ini, itu baru masuk akal. Saya sekali lagi tetap mengatakan saya kasihan dengan Pak Dir dan juga Pak Kadifhumas ya, Kadifhumas. Karena apa? Karena begitu itu muncul statement itu diglorifikasi sedemikian rupa sehingga dan salah diterjemahkan, Itulah ada salah penerjemahan. Kemudian seolah-olah itu yang terjadi, mereka para termul ini menghujat Polda Metro Jaya, ya karena dikira itu disebut kelamaan. Dan ini yang inti dari press kita ngobrol. Mereka mendesak dan memaksa-maksa kejaksaan. Subscribe, share, like, and comment.